Om Swastiastu, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya perlu menyampaikan terima kasih sama Pak Gusti Butuarte yang sudah memberikan banyak hal kepada kita mengenai dua hal penting. Yang pertama masalah pendidikan, yang kedua masalah makasih Pak. Masalah pencalonan atau mencari orang untuk mengganti saya. Saudara-saudara sekalian, memang dua hal ini saya kira sangat penting. Dari pendidikanlah kita bisa memperoleh sumber daya manusia yang bermutu, yang berkualitas. Tapi memang seperti telah disampaikan tadi oleh Pak Butuarte, saya tidak tahu yang salah siapa. Bukan hanya di tingkat dasar dan menengah persoalan itu. Di pendidikan tinggi juga begitu. Bahkan saya dengar dosen itu harus ngasih nilai yang tinggi kepada mahasiswa. Bisa atau tidak bisa mengerjakan ujian. Karena kalau dikasih rendah, dianggap dosennya tidak bermutu dan menyangkut akreditasi perguruan tinggi itu. Ya, jadi saya dengar seperti itu sampai dosennya frustrasi. Ada yang kasih ujian, cuman kertas kosong yang kembali. Kertas kosong yang kembali dengan tulisan, maaf Bu dosen, saya tidak bisa menjawab karena saya lagi banyak urusan. Dan itu harus dikasih nilai B sekurang-kurangnya. Itu terjadi. Jadi ini salahnya siapa gitu ya. Belum lagi yang jual ijazah. Banyak itu tiba-tiba S1. Tiba-tiba esos di ujungnya. Banyak, apalagi kaitan dengan misalnya syarat untuk jadi legislatif, jadi apalah, harus S1 katanya. 2 minggu aja jadi itu, nggak sampai 2 hari jadi. Ada perguruan tinggi ini saya sedang cari buktinya. Ya. Tadi barangkali ada kaitannya dengan apa yang Bapak katakan. Kelihatannya begitu, Bapak kan tanya ini orang duitnya dari mana. Ya mudah-mudahan tidak benar. Mudah-mudahan tidak benar. Nah itu salah siapa? Kita semua tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Pertanyaannya, so what? Kasih tahu saya apa yang harus saya kerjakan. Kita semua sudah tahu apa yang terjadi itu, kayaknya apa segala macam yang terjadi di sekitar kita. Kita sudah tahu. Terima kasih Pak Oga, bawain air. Ini beliau ini tukang jual alat-alat musik, kemudian sederhana, juga suka membantu ngatur lalu lintas dan nembelin jalan-jalan berlubang serta membersihkan tiang-tiang listrik yang banyak tempelan iklan-iklan itu. Dia keliling seluruh Bali untuk itu. Bukan orang Bali asli, orang Jawa tapi sudah hidup di sini. Selalu nyiapkan minum buat kita. Ya. Terima kasih sekali lagi. Ya. Anonim, kita pun tidak tahu namanya siapa. Taunya Pak Oga karena dia ikut ngatur lalu lintas. Itu. Jadi ternyata banyak orang-orang yang seperti itu. Saudara sekalian, tadi masalah pendidikan tadi, saya kira kita harus concern. Betul,
saya sangat setuju dengan itu. Anggaran kita sebenarnya cukup. APBD provinsi sekarang 5,5 triliun. 2008 1,4 triliun. Waktu pertama saya jadi gubernur 1,4 triliun. Sekarang 5,5 triliun. Nah, dengan itu berarti 20% dari itu 1 triliun lebih itu adalah untuk pendidikan karena undang-undangnya begitu. 1 triliun lebih untuk pendidikan. Jadi harusnya kalau kita betul tadi politik anggaran yang benar, harusnya bisa hal-hal itu tidak terjadi. Cuman karena kewenangan tadi, persoalan kewenangan, sehingga agak repot. Karena kewenangan provinsi itu hanya ngurus SLB dan SMA, SMK Bali Mandar. Itu pun karena kita yang dirikan. Hanya itu. Selebihnya berupa bantuan-bantuan kepada sekolah-sekolah untuk sarana prasarana. Jadi kalau sekolah itu minta, kita kasih. Cuman mungkin saja sudah dapat dari kita, mungut lagi ke orang tua dengan alasan untuk membangun, untuk ini, untuk itu. Inilah perlu pengawasan saudara-saudara sekalian. Saya mengumumkan siapa saja yang dapat bantuan-bantuan itu di mana saja. Tolong masyarakat membantu kita untuk mengontrol. Karena seringkali tadi sudah dikasih bantuan untuk membangun kelas baru misalnya, terus masih juga dipungut dari orang tua murid dengan dalih komite yang minta. Bukan gurunya yang minta, tapi komite. Nah itu, jadi ini banyak hal terjadi. Persoalannya, so what? Sekarang kita sudah tahu semua nih, saudara sekalian. Itu baru soal pendidikan, belum soal-soal yang lain. Banyak sekali kita semua dengan deskripsi yang akurat menyatakan what is happening now. Tapi tidak ada yang memberi saya jalan, mau kita apakan ini? Yang praktis, baik jangka pendek maupun jangka menengah. Kalau jangka panjang agak susah lah kita ini sekarang. Karena ada termin-termin waktu kepemimpinan itu. Tolong kasih tahu saya. Melalui forum ini, kalau ada yang punya ide mau diapain ini, tadi contohnya misalnya media. Tapi media ini juga sulit, Pak. Karena media ini harus hidup. Dia juga di samping lembaga sosial, kontrol masyarakat, tapi dia juga lembaga ekonomi. Dia harus hidup. Sangat tergantung kepada pemilik perusahaan pers itu. Jadi siklusnya memang ke sana-sana. Orang harus hidup. Berapa orang sih yang sanggup untuk betul-betul miskin sementara kehidupan dia di sekitarnya juga makmur? Ini juga persoalan. Pertanyaannya, terus mau bagaimana? Mau bagaimana kita? Ini juga menyangkut nanti calon gubernur berikutnya. Tapi kita inventarisir sekarang, apa yang bisa saya lakukan dalam 2 tahun ini? Saya masih menyusun anggaran 2 kali lagi. Untuk 2017 dan untuk 2018 anggaran induk masih 2 kali lagi. Ada kaitannya dengan anggaran, ada kaitannya dengan otonomi, ada kaitannya dengan kewenangan, seperti itu. Kalau kesehatan misalnya,
Tadi nggak usah jauh-jauh, orang yang buta karena katarak saja yang kita operasi gratis 5.000 orang 1 tahun. 5.000 orang 1 tahun. Orang buta, miskin, tua di desa dan putus asa. Karena dia merasa, saya udah tua, buta, ya sudah lah. Dan hidupnya tergantung kepada anak cucu. Tapi mereka tiap tahun kita operasi katarak sekitar 5.000 orang. Jadi selama 7 tahun ini lebih dari 30.000 orang yang sudah melek. Lebih dari 30.000 orang. Masih ada sekitar 20.000, 30.000 lagi. Karena ternyata di Bali banyak sekali orang yang menderita katarak itu. Karena katanya sinar matahari, sanitasi, macam-macam. Terutama di desa-desa. Itu baru katarak. Belum yang cuci darah. Belum yang melahirkan harus sesar. Banyak sekali. Dengan program itu tadi. Persoalannya sekarang, undang-undang mengharuskan semua jam kesda tahun 2017 harus terintegrasi dengan jaminan kesehatan nasional. Ini dilema saya sekarang ini. Dilema. Rakyat sangat menghendaki JKBR. Para dokter sangat menghendaki JKBR. Para petugas medis sangat mengharap. Persoalannya undang-undang tadi. Saya belum ketemu solusinya. Karena semua harus ikut BPJS. Ini persoalan dari segi kesehatan tadi. Ini perlu kita masyarakat memahami dengan baik. Saya kira itu dari segi pendidikan, kesehatan yang krusial yang harus segera kita selesaikan. Tadi pendidikan juga begitu. Karena tadinya betul mungkin spiritnya kita yang akan mengendalikan SMA, SMK itu sehingga bebas dari kepentingan-kepentingan politik. Tetapi kembali lagi sekarang karena keputusan MK harus kembali lagi ke kabupaten kota. Karena di situ ada tarik-menarik politik yang luar biasa seperti dikatakan tadi. Jadi anak-anak kita yang kelas 3 SMA itu kan sudah punya KTP. Dia akan menjadi pemilih-pemilih. Itu aja posisinya. Jadi sesungguhnya yang merusak bangsa dan negara itu bukan pers, Pak. Politisi. Politisi. I have no doubt to blame the politician. Itu kata salah satu profesor ahli ilmu politik di Lee Kuan Yew University. Pidato orasi ilmiahnya waktu wisuda di sana Dies Natalis hanya 10 menit. Dia mengatakan begini, 30-40 tahun yang lalu, waktu negara-negara di Asia ini baru merdeka, Afrika juga, harapan besar bahwa Asia itu akan menguasai dunia. Karena resourcesnya luar biasa. Tapi apa yang terjadi setelah 30-40 tahun? Menurut dia, hanya segelintir negara yang bisa hebat. Dan itu bukan negara-negara besar. Kenapa? Kan begitu. I have no doubt to blame the politician. Karena public policy dan politik tadi, anggaran, itu yang menentukan. Public policy itu. Disinilah persoalannya. Kalau kita mau bicara besar, mau kita apakan sekarang? Sangat tergantung kepada one man, one vote itu. Karena satu suara, harga satu suara tukang beca atau tukang arit, sama dengan satu suara seorang profesor. Dan yang potensial untuk ke TPS adalah tukang arit ini. Sang profesor libur dia. Tidak akan ke TPS. That's it. Sistem demokrasi kita yang merusak semuanya. Itu yang saya tangkap.
Lantas bagaimana? Ya harus ada perbaikan. Para birokrat bekerja berdasarkan tugas yang diberikan, berdasarkan tupoksi dia, dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria. Hanya itu. Setelah itu dilaksanakan, selesailah tugas dia. Para politisi 5 tahun. Kalau dia terpilih lagi, berarti dia sukses. Kalau dia tidak terpilih lagi, dia tidak sukses. Oleh karena itu, para bupati, wali kota, gubernur, presiden, para anggota legislatif, ujiannya 5 tahun ini. Berhasil atau tidaknya dia 5 tahun. Tapi seorang negarawan 1 generasi. Baru akan ketahuan hasilnya 1 generasi, 2 generasi. Ini Pak Yusuf Kalla ngajarin saya. Kebetulan 1 mobil, ukurannya itu. Seorang politisi ukurannya cuma 5 tahun. Kalau kepilih lagi, berhasil. Birokrat, mungkin 2 jam. Asal dia sudah kerjakan 2 jam dan beres, selesai. Sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria. Sesuai dengan kewenangan dia, selesai. Hari itu, mungkin jam itu, selesai. Itu bedanya antara birokrat, politisi, dan negarawan. Menurut Pak Yusuf Kalla, saya hanya menyampaikan. Itulah juga yang kita mau cari nanti calon gubernur itu. Kalau bisa, jangan yang berorientasi harian atau 5 tahunan, tetapi generasi. Itu yang kita harapkan. Bagaimana menyelamatkan generasi ini yang pendidikannya seperti itu, yang situasi masyarakatnya seperti itu, yang potensi wilayahnya seperti itu. Dia harus bicara generasi. Barangkali itu yang harus kita pilih, saya tambahkan tadi. Jadi dia punya visi yang cukup jauh ke depan. Bukan berbicara apakah saya terpilih lagi nanti atau tidak. Tetapi berbicara generasi, bagaimana yang akan saya wariskan setelah 25 tahun, setelah 30 tahun. Mungkin itu tambahannya untuk yang kita akan pilih. Saya buat podium ini sebenarnya untuk nyari itu. Orang-orang yang tadi bersih, pintar, punya wawasan, bicara di sini supaya kita bisa tahu. Ini wartawan banyak direkam. Jadi tolong Pak Dewo Palguna sekali-sekali pulang, coba ngomong sini. Biar kita dengar apa visinya. Jangan ujuk-ujuk datang, udah menjelang baru. Nah, tidak bisa. Karena tadi orang harus tahu. Orang harus tahu. Kita pun harus dengar. Nanti saya juga dengar. Karena saya kira sekurang-kurangnya sedikit banyaknya ada juga pengaruh saya. Kita sedang mencari sekarang. Betul itu. Kita cari. Tidak sempurna Pak, 10 tahun ini. Pasti tidak sempurna. Tetapi sekurang-kurangnya landasannya sudah ada. Birokrat sudah berubah. Internal sudah sangat berubah. Tinggal dilanjutkan. Tadi saya katakan tadi, kami baru bisa melipat gandakan APBD baru sekian. Karena potensi kita memang sedikit, tetapi ini sudah lumayan. Saya yakin bisa lebih lagi. Kalau ada waktu lagi. Kalau ada waktu. Jadi, sekali lagi terima kasih Pak Putu. Ini agak sangat bermutu kita hari ini. Tadi kita dapat kuliah dari calon doktor kita tentang penyelesaian konflik yang secara adat, bagaimana menyelesaikannya. Nah, sekarang saya tambahan sedikit karena jadi unek-unek saya tentang agak lain ini sedikit tentang kesucian.
Kan lagi rame bicara kesucian. Apa sih artinya suci? Apa bedanya dengan bersih? Apakah suci itu bersih? Harus bersih, atau bersih itu sudah pasti suci? Menurut saya merenung beberapa lama bahwa kebersihan dan kesucian itu secara alamiah harus menjadi satu. Orang bersih lahiriah, tapi suci batiniah. Barang itu bersih secara skala, tapi juga dalam persepsi orang juga suci. Jadi oleh karena itu barangkali agak sulit kita memisahkan antara bersih dan suci itu. Di dalam suci harusnya ada kebersihan, dan kebersihan yang betul-betul skala nih skala, lahir batin, itu juga suci. Contohnya begini, orang harus mandi, berpakaian yang bersih, sudah kelihatan enak melihatnya. Tidak perlu baru bajunya, cukup bersih, sepadan, sudah enak lihatnya. Memberikan aura positif kepada orang yang melihat secara lahiriah, dia bersih. Bagaimana batiniahnya? Menurut saya, kalau orang itu bebas dari amarah, bebas dari iri, bebas dari dendam, bebas dari sombong, bebas dari serakah, bebas dari angkara murka, ada potensi untuk dia menjadi suci. Justru sebaliknya, dia suka menolong orang, dia dermawan, dia pengasih dan penyayang. Kalau di Islam itu kan selalu dimulai Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang. Itulah sifat orang suci, harus pengasih dan penyayang. Itulah bebas dari ingin menyombongkan diri, bebas dari angkara murka, bebas dari dendam, bebas dari serakah. Melalui proses sakralisasi, dia akan menjadi suci. Melalui upacara-upacara tertentu. Kalau kita di Bali, mungkin untuk menjadi sulinggi harus berdikse, dan seterusnya dengan upacara-upacara itu. Tapi itu saja, upacara saja tidak cukup. Kalau ternyata setelah diupacarakan, balik lagi, sifat-sifatnya itu masih melekat. Suka marah-marah, masih hitung-hitungan. Menurut saya, apakah orang ini orang suci? Saudara-saudara sekalian, mari kita renungkan. Kita tahu ada kitab suci, ada benda suci, ada tempat suci, ada kawasan suci, ada juga orang suci. Bagaimana kita menafsirkan itu semua, saudara-saudara sekalian, mari kita renungkan bersama. Saya sendiri juga tidak ketemu jawabannya yang pasti, karena setiap orang punya persepsi masing-masing. Itulah renungan hari ini. Terima kasih. Om Santi Santi.